Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hikmah, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum di Indonesia dan fungsi lembaga hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber hukum di Indonesia. Sebelum kita masuk ke macam-macam sumber hukum di Indonesia, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan, bersifat memaksa, yang apabila dilanggar oleh si pelanggar akan mendapatkan sanksi. Macam-macam sumber hukum di Indonesia yaitu yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-undang termasuk peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan termasuk dalam peraturan tertulis. Yang kedua yaitu kebiasaan atau hukum tak tertulis. Kebiasaan merupakan istilah yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hukum kebiasaan hampir sama dengan hukum adat, tetapi hukum kebiasaan tidak mengikat seperti hukum adat. Hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu lama. Yang ketiga yaitu jurisprudensial. Jurisprudensial adalah landasan bagi suatu perkara. Sedangkan traktat adalah perjanjian internasional antara dua negara atau lebih. Jurisprudensial mengikat antara pihak-pihak yang bersangkutan saja, sedangkan traktat mengikat kepada seluruh warga negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Yang keempat yaitu doktrin. Doktrin dalam hukum doktrin disebut juga pendapat sarjana hukum. Doktrin mempunyai kekuasaan dan berpegang teguh dalam pengambilan keputusan hakim. Masuk yang kedua yaitu fungsi lembaga hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu polisi. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Yang kedua yaitu jaksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertugas sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga yaitu hakim. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Yang keempat yaitu pengacara. Pengacara adalah orang yang melakukan atau memberi nasihat dan pembelaan bagi orang lain yang berhubungan dan menyelesaikan kasus hukum. Yang kelima yaitu panitra. Panitra adalah yang bertugas membantu majelis hakim selama proses mengadili dan memutuskan perkara. Panitra memiliki tugas penting berkaitan dengan dokumentasi, pengarsipan, dan penyiapan bahan-bahan persidangan yang dibutuhkan oleh hakim. Demikianlah video penjelasan saya tentang sumber hukum di Indonesia dan fungsi lembaga hukum di Indonesia. Apabila ada kesalahan maupun tingkah laku dan perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.